Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Malam. Ya, terima kasih teman-teman sudah bergabung di ruang Zoom ini. Pada malam hari ini kita akan melakukan diskusi tentang materi terakhir yang sudah Ibu kirimkan bahan materinya pada grup WhatsApp. Namun sebelum kita memulai diskusi kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa. Untuk itu saya minta kesediaan teman Yane Kristiana Hina untuk memimpin kita dalam doa pada malam hari ini. Kepada teman Yane, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelum kita memulai diskusi kita pada malam hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas tuntunanmu Tuhan dari pagi hingga malam hari ini. Kami ada sampai hari ini, itu hari ini, kiranya Tuhan memberkati berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Baik, terima kasih teman Yane Kristiana Hina yang sudah memimpin kita dalam doa. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan melakukan diskusi tentang materi yaitu prosedur pengajaran membaca dengan PPB. Nah, mungkin sebelum kita membahas tentang prosedur pengajaran membaca dengan PPB, saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman semua apa itu PPB atau pendekatan pengalaman berbahasa. Nah, teman-teman semua, sebagai guru sekolah dasar, salah satu kesulitan yang kita hadapi yaitu khususnya untuk melatih anak-anak untuk membaca adalah untuk menemukan bahan pelajaran yang cocok untuk para murid atau anak didik kita nantinya. Nah, kadang-kadang bahan bacaan itu tidak cocok karena kosakatanya, atau kadang-kadang karena struktur kalimatnya, atau isinya yang agak rumit untuk dimengerti oleh anak-anak. Nah, salah satu tugas dari kita guru baca yang luar biasa sangat sukar ialah menemukan bahan bacaan yang menarik bagi anak-anak yang duduk di kelas-kelas atas atau di kelas 4, 5, dan juga 6. Untuk kemampuan membacanya yang masih berada pada peringkat permulaan atau masih dalam tahap pembelajaran, masih dalam permulaan ya, seperti itu teman-teman. Nah, ada juga masalah lain yaitu bisa saja anak-anak itu berasal dari lingkungan atau lingkungan sekitar yang belum mengenal bahasa Indonesia dengan baik. Ini juga merupakan masalah yang tidak mudah karena mereka memerlukan bahan pelajaran yang secara serempak bisa mengembangkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Nah, untuk menolong anak-anak ini yang berada dalam kondisi sulit seperti ini, kita para guru harus mencoba untuk mengembangkan suatu pendekatan berdasarkan latar belakang pengalaman anak dalam menggunakan bahasanya.
Nah, pendekatan yang kita gunakan inilah yang dinamakan dengan pendekatan pengalaman berbahasa atau yang kita singkat dengan PPB. Nah, itu mungkin garis besar dari apa yang dimaksud dengan PPB atau pendekatan pengalaman berbahasa. Selanjutnya kita akan masuk dalam materi pokok atau materi intinya, yaitu prosedur pengajaran membaca dengan PPB atau pendekatan pengalaman berbahasa. Nah, teman-teman semua, tentu sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak, kita akan mengembangkan wacana bersama-sama dengan murid-murid atau anak didik kita. Nah, setelah selesai kita mengembangkan wacana bersama-sama dengan murid, kita mulai menggunakan wacana-wacana itu untuk mengajarkan 4 macam keterampilan. Di sini dalam materi yang sudah dibagikan oleh Ibu, ada 4 keterampilan. Yang pertama yaitu prabaca, yang kedua pengenalan kata, yang ketiga pemahaman, dan yang terakhir yaitu membaca fungsional. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang 4 keterampilan ini. Jadi yang pertama saya buka kesempatan kepada teman-teman semua untuk menjelaskan kepada kita agar kita semua yang mendengar bisa memahami apa yang dimaksud dari keempat keterampilan ini. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang kegiatan prabaca terlebih dahulu. Nah, mungkin teman-teman yang mau menjelaskan untuk kegiatan yang pertama ini, saya persilahkan. Kita sama-sama berdiskusi untuk menjelaskan dan juga memahami 4 keterampilan ini. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada teman-teman. Mungkin ada yang ingin menjelaskan untuk keterampilan yang pertama ya teman-teman, yaitu keterampilan prabaca. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Oke, jadi baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin berbagi dengan teman-teman, ingin berdiskusi tentang poin pertama yaitu prabaca. Nah, jadi teman-teman semua, prabaca itu merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum aktivitas membaca sesungguhnya atau sebelum kegiatan inti membaca. Nah, dengan tujuan agar siswa-siswi bisa memperoleh gambaran awal guna untuk membangun skematanya tentang isi bacaan. Nah, jadi baik teman-teman, di sini saya ingin berbagi beberapa poin. Nah, kemudian nanti poin-poin yang lain teman-teman boleh menambahkan. Jadi baik teman-teman, yang pertama itu tentang poin pertama, sambil menulis kalimat atau kata, tunjukkan kepada murid bahwa Anda membuat gerakan dari kiri ke kanan. Demikian juga ketika Anda membacakan kalimat buat murid Anda. Gerakanlah telunjuk Anda di bawah kata-kata dari kiri ke kanan, dan janganlah berhenti pada setiap kata yang Anda baca. Nah, kemudian gerakan telunjuk Anda secara berlanjut. Nah, dalam kalimat ini sudah sangat jelas tentang ketika kita menulis dan membacakan sebuah kalimat kepada murid. Nah, di sini terbagi menjadi 2, yaitu ketika seorang guru sedang menulis kalimat atau kata, kemudian ketika dia membacakan untuk muridnya. Nah, misalnya di situ ada kalimat di toko itu ada terigu. Nah, di situ nanti gurunya ketika membaca kata di, berarti gerakan telunjuknya berada tepat di bawah dari kata di. Kemudian ketika membacakan kata
toko, berarti gerakan telunjuk guru tersebut berada tepat di bawah kata toko. Nah, begitu seterusnya sampai akhir dari kalimat. Nah, kemudian di sini saya juga ingin berbagi pada poin yang keempat. Nah, di sini dia mengatakan bahwa suruh anak melingkari huruf-huruf tertentu, misalnya huruf-huruf yang sama dengan yang ada dalam namanya. Nah, hanya itu Mira misalnya. Nah, di situ kita bisa menyuruh siswa untuk melingkari huruf-huruf yang sama dengan nama dari anak tersebut. Misalnya dalam sebuah dalam sebuah kalimat itu ada uh, kata meja, kemudian ada kata kursi, ada kata mista. Kemudian bisa kita menyuruh siswa tersebut untuk dia bisa melingkari kira-kira huruf mana yang sama dengan huruf dari awalan huruf namanya. Misalnya namanya itu Mira, berarti awalan hurufnya itu M. Nah, di situ anak bisa melingkari, oh ternyata kata meja ini awalannya M, berarti huruf pertamanya itu sama pada poin yang poin ke-9. Nah, poin ke-9 itu di situ mengatakan bahwa suruh anak mencari kata-kata yang mempunyai persamaan. Anak mungkin akan menunjukkan pada kata satu dan katanya apa persamaannya dan apa perbedaannya. Nah, di sini sudah ada contoh, misalnya ada kata satu, kemudian ada kata batu, bisa kita tambahkan di situ ada kata aku. Nah, persamaannya di sini itu dia batu itu nama benda. Pasti anak-anak sudah pernah melihat batu di halaman sekolah atau ketika berjalan ke sekolah pasti melihat batu. Kemudian ada kata aku. Nah, kata aku itu menunjukkan kepada orang. Misalnya ibu mengatakan aku, berarti aku itu menunjukkan pada diri ibu. Ketika siswa yang mengatakan 10 di situ bacalah dari menanamkan hal dana. Nah, di sini untuk buku-buku cerita tentunya untuk kecil itu yang sangat menarik minat mereka itu buku-buku cerita, misalnya ada buku-buku cerita anak tentang lebah dan ada kupu-kupu. Nah, kata-kata tersebut kita bisa menyuruh anak untuk, misalnya kita mengatakan ini kata buku. Buku ini mengandung huruf ada B, U, K, U. Nah, bisa itu bu tambah ku berarti digabung menjadi buku. Nah, di situ untuk cerita yang bisa menarik minat anak. Mungkin itu sedikit yang bisa saya berbagi kepada teman-teman. Teman-teman dari setelah moderator mungkin kita bisa berpindah ke langkah selanjutnya. Terima kasih. Saya
Baik, terima kasih teman Lita yang telah menjelaskan kepada kita untuk kegiatan yang pertama, yaitu kegiatan prabaca. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada langkah-langkah yang kedua, yaitu tentang pengajaran pengenalan kata. Nah, mungkin teman-teman yang lain mau menjelaskan kepada kita agar kita semua dapat memahami apa yang dimaksud tentang pengenalan kata dalam prosedur pengajaran membaca dengan PPB atau pendekatan pengalaman berbahasa. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk menjelaskan keterampilan yang kedua ini. Waktu dan kesempatan saya berikan. Mungkin ada teman yang mau menjelaskan untuk keterampilan yang kedua, yaitu pengenalan kata. Waktu dan kesempatan masih saya buka kepada teman-teman semua. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yani Kristiana Hina. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengenalan kata. Ya, pengenalan kata ini bagi anak-anak itu sangat sulit bagi mereka untuk mengenal kata-kata yang baru mereka dengar. Jadi di sini pada waktu pelajaran kosakata, mungkin kita sebagai guru berkeinginan agar anak-anak menelusuri kata yang diucapkannya itu. Jadi, tuliskanlah kata tersebut pada kertas tebal dengan ukuran yang cocok. Setelah itu, kita harus yakin bahwa anak akan mengucapkan kata tersebut, bukan huruf-huruf yang membentuk kata itu. Periksa, setelah itu kita periksa apakah anak dapat menulis kata itu dengan jangan mengingat-ingatnya setelah ia menelusuri kata-kata tersebut berkali-kali. Setelah itu, kita menelusuri kata merupakan kegiatan yang baik, terutama bagi kata-kata yang sering terjadi masalah bagi anak-anak. Setelah itu, kita membuat kartu kata. Itu kartu kata-kata itu bisa digunakan untuk menyusun kata-kata sesuai dengan susunannya dalam wacana. Untuk dapat menyusun kata-kata tersebut sesuai dengan susunan dalam wacana anak, harus terlebih dahulu mereka mengenalnya. Jika ada anak yang tidak mampu mengenali kata yang dihadapinya, berilah ia dorongan untuk meletakkan kata-kata tersebut dalam kalimat dengan berbagai petunjuk yang sudah ada dan dapat dipahami oleh anak. Jadi di dalam pengenalan kata ini, guru juga berperan aktif dan berperan penting bagi anak-anak agar mereka dapat berbagai petunjuk yang sudah kita buat untuk anak-anak tersebut. Setelah itu, kita menyuruh anak mencari kata-kata yang ada dalam kartu tersebut. Misalnya kita memulai dengan bunyi S. Buatlah daftar kata tersebut dan bacalah bersama-sama dengan anak-anak. Setelah itu kita suruh anak-anak membaca sendiri kata-kata itu dan bisa melanjutkan kegiatan ini dengan menyuruh anak mencari huruf S yang ada di tengah kata dan juga mencari huruf S pada akhir kata. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih teman Yani Hina yang sudah menjelaskan kepada kita semua untuk kegiatan yang kedua, yaitu pengenalan kata. Sudah menjelaskan dengan sangat baik dan juga memberikan contoh. Selanjutnya kita masuk pada keterampilan yang ketiga, yaitu pemahaman. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin menjelaskan untuk poin yang ketiga ini.
yaitu tentang pemahaman. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, jika tidak ada teman-teman yang ingin menambahkan, maka saya akan menjelaskan untuk poin yang ketiga atau keterampilan yang ketiga, yaitu pemahaman. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan kegiatan prabaca dan juga pengenalan kata, maka yang ketiga yang kita lakukan yaitu pemahaman. Nah, dalam pemahaman ini kita bisa menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentu saja kita sudah menyiapkan wacana, baik itu wacana yang dibuat oleh guru atau juga oleh murid. Nah, jika wacana yang sudah diimlakan atau yang sudah didiktekan oleh anak-anak itu terdiri dari 2 kalimat atau bisa juga lebih. Kemudian dari wacana itu kita bisa menyuruh anak-anak untuk memberinya judul. Jadi misalnya wacana tentang, mungkin kita bisa menyuruh anak untuk menulis cerita tentang pengalaman atau kegiatan sehari-hari anak di rumah pada saat liburan atau pada saat hari libur. Mungkin apa yang mereka lakukan di rumah, mereka bisa menulisnya dalam sebuah cerita atau wacana. Nah, setelah mereka menuliskan wacana tersebut, kita suruh mereka untuk membuat judul. Nah, pembuatan judul itu harus dilakukan sesudah mereka mendiktekan wacana mereka. Dengan demikian, anak-anak atau murid-murid akan berlatih untuk menentukan atau menemukan ide pokok dari sebuah paragraf, cerita, atau wacana yang sudah mereka buat. Nah, yang kedua, pada waktu anak-anak atau murid-murid mendiktekan pengalamannya, kita jelaskan kepada mereka sebab kejadian yang satu harus direkam lebih dahulu dari kejadian yang lainnya. Maksudnya di sini kita menjelaskan kepada anak-anak betapa pentingnya masalah urutan kejadian atau urutan peristiwa dalam uraian tentang sebuah cerita atau sebuah kejadian atau cerita pengalaman mereka selama liburan, aktivitas apa yang mereka lakukan pada saat hari libur. Kemudian kita menyuruh anak untuk memikirkan apa yang bisa terjadi jika susunan uraian peristiwa atau cerita itu salah atau tidak berurutan. Nah, dengan demikian anak-anak akan menyadari pentingnya persamaan-persamaan atau urutan-urutan dalam sebuah wacana yang mereka diktekan atau yang mereka tulis. Misalnya di sini saya berikan contoh, mungkin kita menyuruh anak untuk menulis wacana tentang kegiatan sehari-hari mereka pada saat hari libur. Mungkin ada anak-anak yang mungkin berbicara atau menceritakan tentang aktivitas mereka selama hari libur di rumah. Mungkin mereka membantu orang tua. Mungkin paragraf pertamanya mungkin mereka menceritakan pada hari libur saya bangun pagi, misalnya Ana bangun pagi kemudian merapikan tempat tidur. Setelah itu Ana menyapu halaman. Setelah itu Ana membantu ibu untuk menyapu halaman. Kemudian setelah menyapunya, Ana membuang sampahnya pada tong sampah atau pada tempat sampah. Nah, ini merupakan contoh hubungan atau urutan dari masalah. Jadi setelah dia bangun pagi, dia merapikan tempat tidurnya. Kemudian setelah merapikan, dia membantu ibunya. Jadi di sini dia membantu untuk menyapu halaman. Nah, setelah dia menyapu halaman, urutan selanjutnya pasti sampahnya itu dia kumpulkan, kemudian dia buang ke tempat sampah. Ini merupakan salah satu contoh
wacana yang dapat kita jelaskan kepada anak-anak urutan kejadiannya. Kemudian kita berikan pemahaman kepada anak-anak, apabila urutannya tidak sesuai, maka jalan ceritanya akan menjadi tidak sesuai lagi. Jadi anak-anak tidak dapat mengerti maksud dari wacana yang mereka tulis jika urutannya tidak sesuai, jika urutannya bolak-balik. Jadi itu untuk poin yang kedua. Kemudian setelah itu kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu menyuruh anak untuk mengklasifikasikan kata-kata atas kelompok. Misalnya warna atau binatang atau benda atau perbuatan atau dan juga yang lain sebagainya. Jadi misalnya seperti yang tadi saya contohkan, di situ ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Yang pertama bangun pagi, merapikan tempat tidur, kemudian membantu ibu menyapu halaman. Jadi di situ kita bisa mengklasifikasikan. Kalau benda, mungkin di sini kita bangun pagi, merapikan apa? Bendanya yaitu tempat tidur. Kemudian kita membantu ibu menyapu. Menyapu itu menggunakan sapu. Nah, itu termasuk ke dalam kelompok benda. Sehingga pada saat kita menyuruh anak untuk mengklasifikasikan, maka mereka akan membuat kesimpulan tentang persamaan-persamaan dari kata-kata yang sudah mereka peroleh, yang tadi diklasifikasikan. Kemudian setelah itu kita dapat menolong anak-anak, membantu anak-anak untuk menyadari pentingnya rincian dalam wacana atau cerita dengan jalan yang menyeluruh, sehingga ceritanya dapat dimengerti dan juga sesuai dengan urutan. Nah, kita juga dapat mengajarkan anak atau membimbing mereka bahwa pada saat membaca wacana atau cerita itu, kita harus melakukan atau membuat bayang-bayang visual. Jadi sambil kita membaca cerita, kita membayangkan juga kejadiannya. Sehingga semakin banyak rincian atau gambaran yang kita kenal atau kita gambarkan, maka semakin jelas pula kita akan mengenali atau semakin jelas pula kita dapat memahami alur dari cerita yang akan dibacakan. Selanjutnya kita bisa menyuruh anak-anak atau murid untuk membuat gambar tentang berbagai peristiwa yang ada dalam sebuah cerita yang mereka miliki atau yang mereka tulis. Kemudian kita dapat menyuruh mereka untuk menyusun cerita tersebut dalam urutan yang baik, seperti yang tadi saya sampaikan. Dengan demikian mereka akan melihat bahwa ada hubungan antara peristiwa-peristiwa tersebut dari kejadian yang satu ke kejadian seterusnya. Setelah itu anak-anak akan memiliki cukup wacana dan mereka akan mampu mengenali hubungan sebab akibat. Misalnya tadi setelah Ana membantu ibu untuk membuang sampah, kemudian Ana membantu ibu untuk menjemur pakaian. Nah, karena hujan, oleh sebab hujan, maka Ana tidak jadi menjemur pakaian. Nah, ini mungkin contoh untuk sebab akibat. Jadi karena hujan, maka sebabnya hujan, maka Ana tidak dapat menjemur pakaian. Nah, itu mungkin penjelasan saya tentang keterampilan yang ketiga, yaitu pemahaman. Kemudian kita akan masuk pada keterampilan yang keempat, yaitu membaca fungsional. Ini adalah keterampilan terakhir. Mungkin ada teman-teman yang mau menjelaskan kepada kita agar kita lebih memahami lagi. Mungkin bisa disertai dengan contoh supaya kita sama-sama mengetahui dan juga memahami keterampilan yang terakhir ini, yaitu membaca fungsional.
kepada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Mungkin dari teman-teman, di sini ada untuk keterampilan membaca fungsional ini ada 7 poin. Nah, mungkin kita bisa sama-sama diskusi. Mungkin 1 orang 2 poin atau 3 poin untuk langkah-langkahnya ini. Mungkin ada teman-teman. Oh, Lita, silahkan. Ya, jadi baik, terima kasih Messi untuk kesempatan yang diberikan di sini. Saya menambahkan beberapa poin di sini. Yang pertama itu dalam upaya mengembangkan bacaan, rekreasi, dan mengembangkan minat terhadap bacaan itu, kita sebagai guru dapat menyajikan cerita-cerita yang ada kaitannya. Nah, di sini dengan tujuan, dengan tugas utama kita sebagai guru itu adalah untuk menumbuhkan minat baca dari siswa tersebut. Kemudian setelah anak itu memiliki minat baca, kemudian dia memiliki wacana yang cukup banyak jumlahnya. Nah, di sini kita sebagai guru bisa menyuruh anak menyusun buku dengan daftar isi pada bagian depannya. Nah, di sini ada juga untuk sebagai contoh itu, jika kita membuat sebuah wacana, misalnya di situ di sini sudah ada contoh itu tentang cuaca setiap hari. Nah, di sini maka sebagai guru kita akan mempunyai kesempatan untuk menyuruh anak membuat grafik tentang cuaca. Nah, grafik itu dapat dibuat dengan pertolongan sebuah catatan tentang naik turunnya cuaca, misalnya cuacanya mendung atau panas, hujan. Nah, di situ misalnya pada sumbu X yang tegak lurus dicatat temperatur. Nah, kemudian untuk sumbu Y-nya itu dicatat sebagai hari dan minggunya. Di situ kita bisa menyuruh anak untuk melengkapi grafik yang mencatat temperatur sepanjang hari tertentu yang sudah kita tentukan. Nah, mungkin itu sedikit yang saya tambahkan. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Saya persilakan dan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih teman Ruth Lita Duka yang sudah menjelaskan kepada kita keterampilan membaca pada langkah yang pertama, kedua, dan juga ketiga. Nah, mungkin saya juga akan sedikit menjelaskan kepada kita untuk poin yang keempat dan juga kelima. Mungkin untuk poin yang selanjutnya, saya minta teman-teman yang lain untuk membantu menjelaskan agar kita sama-sama dapat memahami. Nah, untuk poin yang keempat, setelah poin yang ketiga yang tadi sudah dijelaskan oleh teman Lita, selanjutnya setelah membuat wacana, itu kita dapat membantu anak untuk mengembangkan keterampilannya dalam menyusun kata berdasarkan alfabet atau abjad. Kita dapat menyuruh anak-anak untuk menyimpan kata-kata yang tersusun secara alfabetis atau sesuai dengan abjad. Ini dimaksud agar mempermudah untuk mencarinya kembali. Jadi misalnya dalam kesempatan berbicara, dalam mengajarkan keterampilan berbicara mungkin kepada anak-anak tentang minat mereka, kita dapat menggunakan ensiklopedi. Nah, ensiklopedi ini merupakan buku yang menghimpun keterangan atau uraian-uraian yang berkaitan dengan berbagai hal, baik itu dalam bidang seni atau juga dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, ensiklopedi ini disusun menurut dengan abjad atau alfabet, sehingga dapat mempermudah kita atau anak-anak atau para pembaca untuk mencari materi atau pengetahuan sesuai dengan alfabet atau abjad.
Jadi misalnya ketika kita ingin, misalnya bukunya tentang mengenal berbagai hewan. Nah, di situ dia sudah terbagi menurut abjad atau alfabet. Jadi ada huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Misalnya kita mau cari hewan, misalnya burung, maka kita tinggal membukanya pada abjad atau alfabet yang B, yang huruf B. Jadi di situ ada tentang burung. Jadi di situ sudah ada mungkin pengertiannya atau jenis-jenis burung itu apa. Begitu juga seterusnya untuk hewan-hewan yang seterusnya. Misalnya gajah, maka yang dibuka adalah huruf G. Nah, ini mempermudah anak-anak khususnya untuk mencari materi atau pengetahuan yang ingin mereka cari tahu, yang ingin mereka dalami. Jadi untuk pengajaran yang paling awal itu kita bisa gunakan ensiklopedia untuk memperoleh pengalaman bahwa informasi juga dapat kita cari tahu atau dapat kita peroleh juga. Bisa juga selain dari ensiklopedia, kita bisa mencari tahunya melalui gambar. Gambar-gambar, misalnya kita berbicara atau menceritakan tentang bunga atau hewan-hewan seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin kita bisa menyajikan gambar untuk mempermudah anak untuk mengetahui dan juga memahami tentang apa yang mau kita ceritakan. Nah, mungkin selain tadi bunga atau burung, hewan-hewan yang saya sampaikan tadi, bisa juga kita berbicara tentang atau bercerita tentang kuda atau kapal, atau mungkin kendaraan bermotor, atau binatang melata seperti ular, serta objek-objek yang lain. Ini dalam ensiklopedia. Jadi selain ada abjadnya yang mempermudah kita untuk mencari tahu dan juga mencari tahu apa yang mau kita buka, di sini juga ada gambar-gambar yang mempermudah kita untuk memahami. Nah, mungkin ini untuk poin yang kelima. Selanjutnya poin yang keenam dan juga yang terakhir, mungkin teman-teman yang lain mau memberikan penjelasan sedikit, saya persilahkan. Oke, baik. Saya akan melanjutkannya. Yang poin ke-6. Ya, baik, saya akan melanjutkannya. Yang poin ke-6 yaitu kita menyuruh anak-anak memperhatikan wacana tertentu dan menunjukkan 5 buah kata penting. Kegiatan ini membentuk anak membantu anak mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi kata-kata kunci yang sudah diberikan. Setelah itu, poin yang terakhir yaitu setelah kita mengetahui minat baca dari murid-murid tersebut atau anak-anak tersebut, bawalah mereka ke perpustakaan. Gunakan katalog kartu untuk mencari buku yang disenangi anak-anak. Ya, jadi sampai di perpustakaan itu kita sebagai guru membiarkan anak-anak mencari buku-buku yang mereka sukai untuk mereka baca. Dengan demikian, anak-anak akan tertarik untuk mempelajari penggunaan katalog kartu dalam upaya mencapai buku-buku yang mereka senangi. Kita juga sebagai guru mungkin jangan mengajari mereka mencari buku lewat komputer, karena itu akan mempersulit mereka dalam mengenali kata-kata yang akan mereka pelajari. Jika hal yang sudah mungkin dilakukan, anak-anak akan dapat mencari buku yang disenanginya itu dengan mudah dan mendapatkannya secara cepat.
Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih teman Yane dan juga teman Ruth yang sudah menjelaskan kepada kita untuk keterampilan yang terakhir, yaitu membaca fungsional. Nah, teman-teman, diskusi kita hari ini sudah selesai. Mungkin saya akan mengambil kesimpulan sedikit untuk diskusi kita malam hari ini tentang prosedur pengajaran membaca dengan PPB atau pendekatan pengalaman berbahasa. Nah, di sini seperti yang tadi sudah kita sampaikan, kita utarakan, dan juga kita jelaskan, dan teman-teman yang lain juga sudah membantu agar kita semua dapat memahami dengan baik. Ada 4 keterampilan, yaitu prabaca, pengenalan kata, pemahaman, dan juga membaca fungsional. Nah, dalam melaksanakan keempat kegiatan ini, tentu seperti yang tadi sudah kita sama-sama utarakan, bahwa kita harus membuat wacana. Baik itu kita buat sendiri ataupun wacana yang dibuat sendiri oleh anak-anak. Nah, perlu diingat dan perlu kita pahami bahwa dalam upaya mengajarkan anak untuk membaca dengan menggunakan wacana PPB, kita harus membuat wacana itu pendek-pendek dan tidak boleh banyak-banyak kata. Boleh 1 atau 2 kata saja, sehingga anak-anak tidak bingung dan juga dapat memahami dengan baik apa yang mau kita sampaikan. Dan kita tahu juga bahwa anak-anak belum dapat membaca dengan baik, sehingga peran guru sangat penting. Kita dapat membantu mereka jika ada yang tidak bisa membacanya dan juga memahami. Mungkin kita bisa membantu membaca wacana, atau mungkin kita dapat membantu mendiktekan kata-kata yang mungkin sulit untuk mereka diktekan. Nah, di sini saya ingin kita semua untuk mengetahui bahwa peran guru ini sangat penting, karena untuk mengajarkan membaca kepada anak tentu kita harus dituntut untuk tekun bekerja dengan rasa tanggung jawab sebagai guru dan juga pendidik. Kemudian kita bisa menentukan cara-cara yang baik. Kita dituntut untuk menentukan cara-cara yang baik dan juga kreatif, dan juga harus profesional. Kita harus mengajarkan anak-anak kita, anak-anak didik kita, murid-murid kita dengan penuh kasih sayang, dan juga harus tetap semangat agar apa yang sudah kita ajarkan itu semuanya dapat dipahami dengan baik. Karena kita percaya bahwa tidak ada teori yang baik tanpa pelaksanaan yang baik. Nah, mungkin diskusi kita pada malam hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dalam Zoom meeting ini, yang telah berpartisipasi, menjelaskan kepada kita semua tentang materi yang tadi kita bahas, sudah memberikan contoh dengan sangat baik, sehingga kita semua dapat memahaminya dengan baik. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada kendala jaringan atau ada kesibukannya masing-masing, kita tetap semangat dan tetap aktif selalu. Mungkin lain kali di lain kesempatan mungkin teman-teman yang lain bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Nah, untuk mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini, saya minta kesediaan dari teman Ruth Lita Duka untuk memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri diskusi kita. Kepada teman Ruth Lita Duka, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, jadi baik teman-teman semua, sebelum kita menutup diskusi pada malam hari ini, mari kita
Menutup itu dengan doa, dan saya akan memimpin doa ini menurut ajaran agama saya. Teman-teman lain boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Maha Besar Bapa kami dalam kerajaan sorga, karena pada malam hari ini Tuhan Engkau sudah menjaga, membimbing kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan berkat-Mu kepada kami, Engkau memberikan hikmat, kepintaran kepada kami ya Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan kami dapat menyelesaikan diskusi kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur untuk teman-teman yang hadir pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menolong kami semua ya Tuhan. Untuk teman-teman yang belum sempat hadir juga kami tetap mendoakan mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan mari memberkati hasil diskusi kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya apa yang telah kami diskusikan ini Tuhan dapat bermanfaat bagi bekal masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini saja doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih teman Rutita Duka sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom meeting. Diskusi kita sudah berakhir dan teman-teman boleh meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih. Terima kasih juga.